Al-mughalladzatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Dengerin. Yang dinamakan najis mughalladzah yaitu najisnya anjing dan celeng atau babi. Wa far'i ahadihima atau salah satu keturunannya anjing dan babi. Misalkan nih si siapa namanya lu? Danis. Kamu punya embenya cewek dikawinin sama anjing. Embenya Danis dikawinin sama celeng. Jadi embek kawin sama anjing. Anjingnya laki-laki, embeknya cewek. Bener atuh. Kambingnya hamil gara-gara dikawinin sama anjing. Wih, serius ini. Jadi embeknya Danis hamil, tapi hasil hubungan dengan anjing. Maka anaknya ini termasuk najis mughalladzah. Terus nanti anaknya beranak terus, keturunannya terus tetap najis mughalladzah. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masuk surga semua. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد كما قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Hadratat muhtaramin wal muhtarafin, segenap pemuda-pemudi Isman Muda yang kita hormati, saudara Ridwan, saudara Andri, pemuda putra-putri Isman Muda, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak kurang rasa hormat takdim yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang pertama, mari tak pernah bosannya, tak pernah hentinya untuk kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita
kita ikrarkan kalimat syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah. Malam hari ini Allah hadirkan kita dalam rangka silaturahmi, thalabul ilmi, sharing bersama yang mudah-mudahan akan membawa kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan fid dini wad dunya ila daril jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umumnya, umatnya, khususnya pemuda-pemudi Risman Nuda, insyaallah suatu saat nanti bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira pada pengen umrah orang nih? Insya Allah. Niat dari sekarang nabung, bekerja yang diam. Insya Allah berangkat. Satu saat nanti mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di kaunina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Yes. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin. Faslun, hada faslun, ada fasal. An-najasatu salah satu. Ini banyak yang kecil-kecil soalnya. An-najasatu salah satu. Najis dibagi menjadi tiga. Tiga. Yang pertama mughallazatun, najis berat. Ya, jadi najis, ada najis berat. Beratnya berapa kilo Ustaz? Maksudnya dilihat dari hukumnya. Jadi yang pertama adalah najis mughallazah, najis berat. Yang kedua mukhaffafatun, najis ringan, mukhaffafah. Yang ketiga mutawassitatun, yaitu najis tengah-tengah atau sedang. Yuk, lanjut ya. Pembahasannya ini. Dengerin, jangan bercanda. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Dengerin. Yang dinamakan najis mughallazah yaitu najisnya anjing dan celeng atau babi. Wa far'i ahadihima, atau salah satu keturunannya anjing dan babi.
Misalkan nih. Siapa namanya lu? Danis. Danis. Kamu punya embenya cewek. Dikawinin sama anjing. Embenya Danis dikawinin sama celeng. Jadi embe kawin sama anjing. Anjingnya laki-laki, embenya cewek. Bener atuh. Kambingnya hamil gara-gara dikawinin sama anjing. Wih, serius ini. Jadi embenya Danis hamil, tapi hasil hubungan dengan anjing. Maka anaknya ini termasuk najis mudhaf. Terus nanti anaknya beranak terus, keturunannya terus tetap najis mudhaf. Paham? Apa najis mudhaf tadi? Najis berat. Contohnya najis anjing dan babi atau celeng atau salah satu keturunannya. Paham? Yang kedua, wal mukhaffafatu, adapun najis mukhaffafah artinya najis ringan. Baulus sabiyyi, yaitu kencingnya anak laki-laki kecil. Allazi lam yut'am, yang belum pernah makan. Khairal labani, selain ASI, air susu ibu. Walam yablu, dan belum sampai al-haulaini, umur 2 tahun. Jadi najis mukhaffafah adalah najis najis kencingnya anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun atau mentok minimal 2 tahun, yang hanya makannya minumnya ASI. Kalau belum 2 tahun tapi sudah makan roti, sudah makan pisang, maka najisnya kencingnya bukan mukhaffafah lagi, tapi mutawasito, sedang. Jadi yang pertama berat, yang kedua ringan. Apa tadi? Najisnya anak kecil laki-laki. Kalau perempuan berarti kagak. Najisnya anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun atau pas 2 tahun, yang hanya makannya cuma ASI, air susu ibu. Paham? Nah, lalu yang ketiga, wal mutawassitatu, adapun najis mutawassito. Apa tadinya mutawassito? Najis tengah-tengah, sedang, yang sedang-sedang saja, ya kan? Apa-apa yang sedang-sedang saja makna. Ternyata najis juga ada yang sedang-sedang. Kirain nyanyian doang yang sedang-sedang aja. Adapun al-mutawassitatu, najis mutawassito yaitu sairun najasa, selain daripada najis mukhalladah dan najis mukhaffafah. Jadi selain daripada najisnya anjing dan babi juga keturunannya, selain daripada najis mukhaffafah, selain najisnya anak kecil, ya, selain daripada itu berarti namanya najis mutawassito. Contoh air seni kamu, air kencing kan kamu kan udah balik kan? Belum? Kan sudah lewat 2 tahun mah anak-anak, ya kan? Berarti kamu najisnya udah mutawassito tuh. Kalau buang air kecil, ya, paham?
Lanjut apa sudah? Sedikit lagi. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Tadi macam-macam najis ada 3, berat, ringan, sedang. Najis berat yaitu contohnya najisnya anjing, babi atau salah satu keturunannya. Najis mukhafafah, najis ringan yaitu airnya anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun atau pas 2 tahun yang hanya makan asin. Nah, selain najis mukhalatah dan mukhafafah, jadi yang lainnya dinamakan najis mutawassithah, sedang, najis tengah-tengah. Al-mughalladzatu, lah ini nih pembahasannya. Al-mughalladzatu tadhuru bi sab'i khasalatin ba'da izalati 'ainiha. Jadi najis mughalladhah, najis berat, tadhuru bi sab'i khasalati, dengan cara dibasuh 7 kali. Ba'da izalati 'ainiha, sesudah menghilangkan kahanannya najis. Umpama nih ente digigit anjing sampai babak belur tuh, melek-melek sampai kelihatan dagingnya berdarah-darah, kayak ada air liurnya anjing, dibersihin dulu tuh, dibersihin dulu sampai baru dibasuh 7 kali ya. Ihdaguna, ada terusannya nih, ihdaguna biturabi. Jadi najis berat dibasuh 7 kali, salah satunya 7 basuhan ini harus dicampur dengan tanah. Ustaz, 7 basuhan ini salah satunya harus dicampur dengan tanah. Kalau yang pertama boleh nggak dicampur dengan? Boleh. Campur tanahnya nanti basuhan yang kedua, boleh. Atau basuhan yang kelima, boleh-boleh saja. Bebas nyampurin tanahnya, mau basuhan yang keberapa atau yang terakhir, bebas, boleh-boleh saja. Paham? Oke. Jangan terus guling-guling di tanah, bukan. Maksudnya 7 kali basuhan, salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Siapa yang pernah menggigit anjing? Ayo, udah mandi seperti itu belum? 7 kali basuhan, salah satunya dibasuh dengan, dicampur dengan debu. Lanjut ya. Wal mukhaffafatu tadhuru bi ra'sil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Tetap najis mukhaffafah apa tadi? Najis ringan. Contohnya iya, air anak bayi yang belum berumur 2 tahun yang hanya makan ini namanya mukhaffafah. Caranya cuma diciretin air suci, diciretin aja. Cuma sebelum diciretin tetap harus dihilangkan ya kahanannya najis. Umpama dikecilin anak kecil yang belum berumur 2 tahun, ada bekasnya, ya bekasnya dihilangin dulu, mungkin dibasuh dulu, tetap dibersihin dulu, baru yang terakhir diciretin saja. Paham? Wal mutawassitatu, lah ini nih, wal mutawassitatu, dengerin. Adapun najis mutawassito artinya najis sedang, tengah-tengah. Tanqasimu ila qismaini, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ainiyati, yaitu najis bangsa ainiyah. Nih. Yang kedua wa hukmiyati, najis bangsa hukmiyah. Apa sih ainiyah hukmiyah? Kategori mutawassito, al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun
fala budda min izalati launiha warikika wa taqmiha. Lah ini najis ainiyah apa sih? Najis ainiyah yaitu najisnya punya warna, punya bau, punya rasa. Contoh kena apa? Tai cicak. Tai cicak warnanya apa? Hitam. Baunya luar biasa dahsyatnya. Rasanya emang pernah dicicip? Emang baik sih kayaknya. Coba nanti dicoba ya, biar tahu rasanya. Jadi ainiyah itu maksudnya bisa dilihat. Ainiyah itu artinya mata. Maksudnya bisa dilihat dengan mata. Najis yang bisa dilihat dengan mata namanya najis ainiyah. Dia punya warna, punya bau, punya rasa. Contohnya tai cicak. Maka fala Buddha maka wajib. Dengerin. Maka wajib min izalati launiha warikiha wa taqmiha. Maka sebelum disucikan wajib dihilangkan rasa, warna, baunya. Dihilangkan dulu. Dicuci dulu rasa, warna, baunya sampai hilang. Baru yang terakhir disiram dengan air suci. Paham? Nah, itu ainiyah. Berarti dia punya rasa, warna, bau. Nah, sekarang yang kedua, kategori mutawassito yang kedua adalah al-hukmiyatu, yaitu najis bangsa hukmiyah. Allati la launa walarika wala tu'malaha yakfika jar'ul ma'i 'alaiha. Jadi najis hukmiyah adalah najis yang tidak punya rasa, warna, dan bau. Contohnya apa? Misalkan kamu punya sarung, kain sarung gak dicuci 2 bulan. Kira-kira mengandung najis hukmiyah enggak? Bisa juga. Ya, atau begini nih. Misalkan Sasti ya ngelihat lalat tuh terbang tuh, hinggap. Lalatnya hinggap di tai lancung, tai ayam yang halus coklat, tahu kan? Namanya tai lancung, tai coklat. Ada kan tai ayam yang coklat? Ada. Sasti ngeliat tuh, ya, nemplok tuh di tai ayam yang coklat. Terbang lagi, hinggap di baju Sasti. Ya, tadi bener ngeliat itu tai ayamnya basah coklat pisan. Terbang, nemplok sudah di najis. Habis ke najis langsung ke baju kamu. Dilihat bajunya, nggak ada rasa, nggak ada warna, nggak basah, nggak bau. Tapi kamu kan tadi lihat, Sasti lihat kalau lalat itu sudah nemplok di tai ayam, terus nemplok ke bajunya. Dilihat bajunya, nggak ada warnanya, nggak basah, nggak bau juga. Berarti ini najis hukmiyah. Paham? Najis yang tidak ada rasa, warna, bau. Tapi survei membuktikan tadi, mata kita melihat kalau lalat tadi terbang hinggap di tai ayam, lalu hinggap di baju kamu, ya Sasti, di baju kita, jelas kita melihat. Berarti inilah salah satu contoh daripada najis hukmiyah. Sucinya Ustaz bagaimana? Cukup dialirkan air yang suci ke baju yang kena najis hukmiyah. Berarti nggak usah dicocok dan lain sebagainya, nggak usah. Kalau najis hukmiyah gampang. Paham? Paham? Jadi
Najis ada berapa? 3. Yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawassithah. Najis mughalladhah artinya najis berat, yaitu najisnya anjing dan babi atau salah satu turunannya. Artinya ada hewan halal, kambing, kerbau, sapi kawin dengan babi, kawin dengan anjing. Lalu kerbau itu, sapi itu hamil karena hasil bersilangan dengan kaleb anjing dan khinzir, maka menjadi keturunannya terus menjadi najis mughalladhah. Sucinya dengan apa? Dibasuh 7 kali. Salah satu basuhannya dicampur dengan tanah. Yang kedua najis mukhaffafah, artinya najis ringan. Contohnya air kencingnya anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun atau pas 2 tahun, yang hanya makan ASI. Caranya cuma sucinya bagaimana? Cukup diciratin aja, tapi setelah menghilangkan kahanannya najis. Yang ketiga adalah najis mutawassithah, yaitu najis sedang atau najis tengah-tengah, yaitu najis selain daripada najis mughalladhah dan mukhaffafah. Contohnya air seni kita dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Menghilangkan kahanannya lalu dibasuh, disiram dengan air yang suci. Paham? Paham? Insya Allah. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ayo. Baik. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Di tema atau di luar tema enggak apa-apa, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Jangan malu bertanya.